Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kedua, hari pertama saya mulai mengajak. Salah satu kepala sukunya kami bawa dia ke sungai. Begitu sampai ke sungai, saya bilang sama kepala suku, "Bapak, mohon maaf, kotekanya dibuka dulu." Setelah koteka dibuka dan saya bilang, "Ayo kita loncat sama-sama masuk dalam sungai." Begitu kami loncat masuk ke dalam sungai, naik, saya mulai mengambil dua sabun dan satu untuk saya. Satu saya berikan kepada kepala suku dan 19 dai itu saya suruh berdiri paling depan. Saya berdiri di belakang 19 dai dan kepala suku ada di samping kanan saya. Saya bilang, "Bapak ikut gerakan kami." Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan. Begitu kami gosok sabun di sebelah kiri, beliau ikut gosok sabun di sebelah kiri. Sesudah itu saya mengganti sabun dengan sampo. Begitu saya kasih beliau satu sampo, saya juga pegang satu sampo dan saya siram sampo di rambut saya, beliau ikut siram sampo di rambut. Rambut kami orang Irian itu kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja. Begitu beliau mulai siram sampo dan dia keramas, rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi. Begitu makin tinggi jatuh kena di hidung kepala suku. Begitu dia mencium harum dari sampo langsung pergi, tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, "Bapak kepala suku harus disiram dengan air." Beliau mengatakan, "Tidak anak, ini wangi." Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. 6 hari berturut-turut kepala suku ini mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6, setelah dia datang, kotekanya dia buka, masuk dalam sungai, naik gosok sabun, gosok sampo, dia pakai koteka, dia jalan kayak kuntilanak yang berjalan. Kena matahari, akhirnya busa tadi kering di badan, busa sampo kering di rambutnya. Beliau langsung pergi ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang ke rumah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rizki berupa hujan. Dia mau bersembunyi di bawah pohon, kena air hujan sehingga busa sampo dan sabun yang tadi kering itu muncul kembali. Beliau gosok-gosok sampai busa sampo itu hilang, busa sabun pun hilang. Allah mengganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi saya datang bersama tim dakwah, bertemu dengan beliau dan berdialog dengan beliau. Begitu kami baru dialog, beliau langsung mengatakan kepada kami bahwa, "Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Karena bapak kemarin dimandikan oleh Tuhan sehingga bapak tidur menjadi enak. Selama ini bapak belum pernah tidur enak seperti itu." Saya langsung mengatakan, "Bagaimana kalau pagi ini bapak ikut kami mandi seperti biasa?" Beliau langsung dengan semangat ikut kami ke sungai dan hari itu baru dia resmi mandi dan bilas. Setelah beliau bilas selesai, beliau naik tidur dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Setelah bangun tidur jam 3 sore hari itu, di sana sudah ada kecerdasan dan pencerahan. Beliau langsung bangkit memberi pengumuman di 28 kampung adat beliau. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu sebanyak 3.712 orang. Laki, perempuan, besar kecil untuk mengikuti materi mandi menggunakan sabun yang kami bawa. Mulai pagi itu kami mulai karena orangnya terlalu banyak. Sabun yang kami bawa 7 karton tidak cukup. Terpaksa satu sabun dibagi 4. Untuk memulai pelajaran mandi yang kami ajarkan. Begitu kami ajar dari jam 8 pagi sampai masuk waktu duhur, saya langsung kasih pengumuman bahwa bapak kepala suku, mama-mama dan masyarakat, agama kami Islam, maka kami mohon yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti kami selesai sholat duhur, kami akan melanjutkan pelajaran mandi. Dan sebelumnya kami sudah membuat panggung di pinggir sungai itu untuk kami sholat duhur. Akhirnya kami 20 orang selesai wudhu, kami naik di atas panggung.
Sementara 3.712 orang itu mereka duduk di bawah panggung. Saya naik berdiri di depan jadi imam. 19 orang itu jadi makmuman di belakang. Dan salah satu dia qamat dan saya berdiri takbir. Allahu Akbar. 19 makmuman itu juga takbir. Begitu kami takbir, yang sudah mandi maupun yang belum mandi yang duduk di bawah panggung semua serentak berdiri dan berputar keliling panggung sholat seakan-akan kami itu Ka'bah. Mereka berputar dengan berlawanan arah jarum jam mengelilingi panggung sholat itu. Tujuan mereka adalah memperhatikan gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan. Begitu saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepala sukunya langsung loncat naik di atas panggung dan langsung mengajukan beberapa pertanyaan. Anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya langsung memuji Allah, subhanallah, ini baru mandi sudah cerdas begini. Dan saya langsung menjawab mereka bahwa saya berusaha menjawab mereka dengan bahasa yang bisa masuk ke dalam akal mereka. Bapak kepala suku, mama-mama dan masyarakat, agama kami Islam. Di dalam agama kami diperintahkan oleh Tuhan Allah Sang Pencipta dalam satu hari 5 kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan, jiwa dan raga kami kepada Dia Allah yang Maha Besar. Yang kami bicara itu adalah Allah Maha Besar, sementara kami adalah sangat kecil di atas bumi. Sehingga tangan kiri ini malu menutup dada kami, tangan kanan pun malu menutup tangan kiri dan tangan kanan. Terserah Allah. Mau menghukum kami terserah, mau kasih hadiah kepada kami terserah. Karena kami sudah menyerahkan sepenuhnya jiwa raga kami kepada Dia Allah yang Maha Besar itu. Beliau langsung mengatakan, oh ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Saya kira pertanyaannya sampai di situ saja, ternyata beliau mengajukan pertanyaan berikutnya. Kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongkok badan? Maksudnya kenapa ruku? Saya juga berusaha menjawab. Kami bongkok badan itu supaya kami melihat di bumi itu ada tanah, ada pasir, ada batu, ada air, ada hewan, ada tumbuhan. Semua itu fasilitas dari Allah kepada manusia. Dinikmati, dilindungi, dipelihara karena masih ada manusia berikutnya. Begitu saya jawab, beliau mengatakan bahwa, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Saya juga kira sudah berhenti di situ, ternyata beliau terus memburu dengan pertanyaan berikutnya. Kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Maksudnya kenapa sujud? Saya jawab, kami tunduk mencium papan itu pertanda kami menangis kepada Tuhan Allah atas segala kejahatan, maksiat, dosa yang kami lakukan di bumi. Sehingga kami merendahkan kepala kami untuk memohon ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Kenapa kami lakukan itu? Karena sebentar kami mati nanti, kulit, daging, darah, dan tulang akan dilebur menjadi tanah. Sebelum dilebur menjadi tanah, kami merendahkan kepala kami untuk menangis, meminta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Beliau terus mengajukan pertanyaan berikutnya. Kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara? Saya jawab lagi bahwa kalau tadi kan mengangkat tangan adalah menyerahkan sepenuhnya jiwa, raga, dan kehidupan kami. Kami bongkok badan untuk melihat apa yang diberikan oleh Allah. Sesudah itu kami menangis minta ampun. Selesai minta ampun, kami lihat ke sebelah kanan. Kalau belum ada, kami lihat saudara-saudara kami ada yang belum tahu mandi. Tugas kami mengajarkan mereka bisa tahu mandi. Melihat ke sebelah kiri, kalau belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian untuk menutup badannya. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Sehingga hubungan kami dengan Tuhan Allah terus berjalan. Dan komunikasi kami dengan siapa saja manusia di bumi. Sehingga menjaga alam ini terus damai, tentram. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mendengar penjelasan saya dan kepala suku mengatakan bahwa kalau begitu kamu 20 orang tidak boleh duduk di atas panggung, kamu turun duduk di bawah. Akhirnya kami 20 semua turun duduk di bawah panggung. Mereka 6 kepala suku naik di atas itu menggantikan kami.
Mereka bukan sholat, tetapi mereka rapat adat untuk membahas kehadiran kami di wilayah mereka saat itu. 1,5 jam kemudian kepala suku besarnya berdiri dan menyampaikan pengumuman kepada mereka dengan bahasa mereka. Wah, 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 hubulakan ayat. Saya saat itu dan kami saat itu tidak tahu apa, tidak mengerti bahasa itu. Tapi begitu saya tanya kepada orang yang ada di samping saya, subhanallah, artinya sangat luar biasa. Hari ini kita senang, hari ini kita gembira karena anak-anak ini sudah datang mengajarkan agama yang benar. Dalam rapat adat kami menyatakan bahwa kita semua yang ada di lapangan harus mengikuti agama yang mereka ajarkan. Begitu kami mendengar terjemahan itu, akhirnya kami 20 orang semua langsung sujud syukur dan menangis kepada Allah. Kami berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu kami mengangkat tangan dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kami belum menyebut namamu ke dalam dada mereka, kami belum menyebut nama kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam hati mereka, kami baru hanya bawa sabun mandi, ya Allah, ya Rabb. Lalu kami berhadapan dengan 3.712 orang untuk membimbing mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi kami semua pun tidak sanggup untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di saat itu. Karena mereka dalam keadaan telanjang, dalam keadaan miskin. Tapi wajah mereka begitu tulus untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, kuatkan dakwah ini, ajari kami dakwah ini agar kami terus bersama mereka sehingga telanjang itu berubah menjadi cahaya bagi kehidupan mereka, ya Allah, ya Rabb. Satu niat itu membuat kami tidak akan kuat karena kami tidak menyangka begitu mudahnya hidayah Allah menyertai saudara-saudara. Dan kami tidak memberikan mereka apa-apa kecuali membawa sabun mandi, pakaian terbatas itu untuk mereka. Setelah 1 minggu mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat selesai, kami berusaha untuk membimbing mereka ke arah yang lebih baik dengan cara merubah dan mengganti nama-nama mereka. Sehingga yang nama Yohanes, nama Paulus, Wilhelmus kami ganti semuanya. Paulus kami ganti nama dengan nama Ibrahim, Wilhelmus kami ganti nama dengan nama Abu Bakar. Dan nama-nama seperti itu paling layak kepada orang Irian ketika masuk Islam. Sangat lucu kalau ada orang Irian masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam keling, dipanggil Cecep. Sangat lucu kalau dia masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam keling, dipanggil Subagio.